Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah dokumen kita. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang jujur aja selalu panas dan relevan tiap tahunnya. Kita akan membedah sebuah tulisan berjudul Solusi Islam Mengatasi Perburuhan dari media Masjid Indonesia. Teks ini menarik banget karena alih-alih cuma ngelihat dari kacamata ekonomi arus utama, dokumen ini nawarin perspektif dan solusi sistemik dari sudut pandang Islam. Jadi mari langsung aja kita bedah gimana teks ini mengurai benang kusut masalah perburuhan dan apa aja solusi yang mereka tawarkan. Biar pembahasan kita terstruktur, kita bakal ngikutin 6 poin utama dari teks ini ya. Mulai dari melihat krisis perburuhan saat ini, terus mencari akar masalahnya, ngebahas konsep ijaroh, peran negara, 6 mekanisme konkret untuk buka lapangan kerja, sampai akhirnya melihat konsep keadilan lewat penerapan syariah kafah. Oke, kita masuk ke poin pertama, krisis perburuhan di Indonesia. Tiap tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional itu kan selalu jadi semacam pengingat keras buat kita. Kalau urusan tenaga kerja di sini tuh PR-nya masih numpuk banget. Teks ini mengutip data BPS per November 2025 yang nunjukin angka yang cukup bikin kaget. Ada 7,35 juta orang yang nganggur dengan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,74%. Nah, ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini merepresentasikan jutaan orang di usia produktif yang belum dapat kerjaan layak. Dokumen ini juga menyoroti gimana kondisi ini tuh memicu tekanan mental yang luar biasa di masyarakat, murni karena ketidakpastian ekonomi dan sempitnya peluang. Terus buat mereka yang udah kerja pun, masalahnya nggak langsung selesai. Sumber teks kita ngasih beberapa contoh real di lapangan. Bayangin aja, masih ada guru honorer yang gajinya cuma ratusan ribu rupiah sebulan. Belum lagi gelombang PHK yang terus menghantam sektor tekstil dan manufaktur, sampai badai PHK massal di perusahaan-perusahaan startup. Jadi dokumen ini benar-benar memperlihatkan ke kita betapa rentannya posisi para pekerja di berbagai industri saat ini. Nah, setelah melihat gejalanya, di bagian kedua teks ini ngajak kita ngebedah akar masalahnya. Menurut dokumen ini, biang keroknya adalah sistem kapitalisme. Penulis dokumen ini membandingkan dua kerangka berpikir yang beda banget. Di satu sisi, sistem kapitalisme. Teks ini berargumen kalau di dalam kapitalisme, negara itu posisinya cuma kayak wasit atau regulator aja, yang seringkali ujung-ujungnya malah berpihak ke pasar. Efeknya, buruh cuma diposisikan sebagai faktor produksi, yang otomatis biayanya harus ditekan seminimum mungkin demi ngeraup untung. Nah, sebagai perbandingan, teks ini menyodorkan kerangka Islam, di mana negara itu justru jadi penanggung jawab utama buat kesejahteraan, dan hubungan kerja itu murni dibangun di atas akad jasa yang adil, bukan eksploitasi. Pergeseran cara pandang ini ngebawa kita ke bagian ketiga, yaitu konsep ijaroh dalam Islam. Kalian mungkin penasaran, gimana sih sebenarnya hukum fikih klasik ngatur hubungan antara pekerja dan si pemberi kerja? Kuncinya ada di satu kata ini, ijarah. Syekh Taqiyuddin An-Nahbani, seperti yang dikutip dalam teks, mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan. Ini poin yang benar-benar krusial. Jadi, objek transaksinya itu jasa dari si pekerja, bukan kehidupannya. Dengan kata lain, pekerja itu nggak lagi menjual hidupnya ke perusahaan, tapi mereka cuma ngasih jasa spesifik buat kompensasi atau gaji yang udah disepakati bareng. Konsep ini juga punya landasan moral yang kuat banget. Teks ini ngutip sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Dokumen ini pakai hadis tersebut buat nekenin kalau majikan itu wajib banget bayar upah tepat waktu, sesuai kesepakatan, dan nggak boleh nunda-nunda, apalagi motong hak pekerjanya sedikit pun. Ini fondasi etika kerja yang di-highlight banget di tulisan ini. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, peran negara sebagai pengurus. Logikanya gini, kalau hubungan pekerja dan bosnya itu murni cuma urusan tukar-menukar jasa, terus siapa dong yang mikirin kebutuhan hidup dasar si pekerja? Nah, teks ini menjawabnya dengan ngutip hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini nyebutin kalau imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia punya tanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Jadi beda banget sama pandangan yang menganggap negara itu sekedar wasit. Di sini, negara wajib turun tangan langsung sebagai wali dan penanggung jawab utama kesejahteraan publik. Implikasi dari konsep ini tuh gede banget.
Dokumen ini berargumen karena negara wajib menjamin kebutuhan pokok dan nyediain layanan publik gratis atau terjangkau kayak kesehatan sama pendidikan, otomatis beban hidup itu nggak lagi ditanggung 100% sama si buruh dari uang gajinya doang. Ini jelas ngerubah dinamika tawar-menawar upah. Kenapa? Karena kelangsungan hidup dasar sang pekerja udah dipastikan aman oleh institusi negara, jadi mereka nggak harus mati-matian bergantung ke majikan cuma buat bertahan hidup. Lanjut ke bagian kelima. 6 mekanisme pembukaan lapangan kerja. Ini bagian yang paling praktis dari teks sumber kita, karena mereka benar-benar merinci langkah-langkah buat ngatasin pengangguran. Yuk kita bahas satu-satu. 3 mekanisme pertama ini fokus banget sama yang namanya akses sumber daya. Pertama, ihya'ul mawat atau menghidupkan lahan yang mati. Intinya, siapapun yang mau ngelola lahan tak bertuan, dia berhak memilikinya. Kedua, negara punya kewajiban buat ngasih pinjaman modal usaha tanpa bunga, alias tanpa riba. Jadi, pengusaha kecil bisa gampang buka lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam itu mutlak dikuasai oleh negara buat kemakmuran rakyatnya. Dan nggak boleh diserahin gitu aja ke tangan korporasi. Coba kita pause bentar dan fokus ke mekanisme pertama tadi soal pemanfaatan lahan terlantar. Penulis dokumen ini ngasih data yang benar-benar bikin kita mikir. Ada sekitar 7,8 sampai 12 juta hektar lahan terlantar di Indonesia. Teks ini ngajak kita ngebayangin, seandainya mekanisme lahan ini beneran diterapin, potensi lapangan kerja yang kebuka itu pastinya luar biasa masif. Oke, kita lanjut ke 3 mekanisme berikutnya. Yang keempat, ngebuka akses laut seluas-luasnya buat para nelayan tanpa ada monopoli dari pihak manapun. Kelima, fokus pembangunan itu harusnya dialihin ke sektor real yang memang ngejawab kebutuhan dasar masyarakat, biar ekonomi kita lebih tahan banting dari guncangan global. Dan yang terakhir, mekanisme keenam, negara dituntut buat aktif nengahin dan nyelesain konflik kerja, sekaligus ngejamin akses pekerjaan buat siapa aja yang mampu bekerja. Menurut dokumen ini, negara itu pantang banget ngebiarin pengangguran merajalela. Masuk ke bagian keenam sekaligus yang terakhir, keadilan melalui syariah kafah. Pertanyaannya, gimana caranya semua mekanisme tadi bisa jalan? Menurut dokumen ini, semuanya butuh sebuah sistem, sebuah kerangka kerja teologis dan pemerintahan yang menyeluruh. Teks ini ngebangun argumennya dari landasan teologis, salah satunya mengutip Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 49. Ayat ini merintahkan untuk memutuskan perkara manusia itu berdasarkan wahyu. Lewat ayat ini, dokumen tersebut menekankan kalau keadilan yang benar-benar hakiki, khususnya buat nasib pekerja, itu cuma bisa terwujud kalau kita patuh pada hukum-hukum syariat yang komprehensif ini. Ada juga pendekatan menarik dari teks ini saat menafsirkan keadilan ekonomi lewat kutipan, celakalah bagi orang-orang yang curang. Biasanya kan, ayat ini identik banget sama pedagang yang ngurangin timbangan. Tapi, sumber kita ini merujuk ke tafsir As-Sa'di yang ternyata memaknai curang di sini secara lebih luas. Ini termasuk larangan keras buat ngurangin hak orang lain dalam bentuk apapun, ya pastinya termasuk potong gaji seenaknya atau ngasih upah yang nggak adil ke pekerja. Sebagai konklusi dari solusi-solusi tadi, dokumen ini ngutip pandangan dari Imam Al-Mawardi. Beliau bilang kalau kepala negara itu pada dasarnya ngegantiin fungsi kenabian dalam 2 hal utama, ngejaga urusan agama dan ngatur urusan dunia. Nah, ngatur urusan dunia di sini tuh udah termasuk menuhin kebutuhan hidup rakyat sama ngejamin lapangan kerja. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa semua solusi perburuhan yang kita bahas ini cuma bisa benar-benar jalan kalau ada di bawah payung institusi pemerintahan Islam yang utuh. Jadi, setelah panjang lebar ngebedah argumen dari dokumen tadi, ada satu pertanyaan menarik yang bisa kita renungin bareng. Bisakah sistem ekonomi saat ini benar-benar dikatakan adil kalau sistem tersebut masih ngegantungin nilai keberlangsungan hidup seorang pekerja semata-mata dari nilai jasa yang dia jual ke perusahaan? Ini sebuah pertanyaan penutup yang cukup provokatif dari teks ini. Pertanyaan yang ngajak kita buat terus kritis dan ngevaluasi ulang cara kita memandang keadilan buat para pekerja. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah dokumen kali ini. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.